Shalom, saudara-saudara yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Secara pribadi saya bangga atas komitmen kita semua dalam mengikuti Pekan Doa 17 Minggu Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya yakin kita semua terberkati ya, dari hari ke hari, sementara kita mempersiapkan diri untuk menerima kecurahan hujan akhir. Pagi ini saya ingin mengajak kita, sebelum saya menyampaikan firman, untuk kita berdoa satu kali lagi. Ya Tuhan Bapa penuh kasih, maha baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada saat ini untuk bersekutu, beribadah, dan mendengar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengenyangkan kami semua yang lapar akan kebenaran dan memuaskan dahaga kami, agar dengan demikian firman Tuhan yang hidup boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih atas apa yang Engkau akan lakukan pada pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan Penebus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, tema yang saya bawakan pada pagi ini, as a good shepherd, I will go. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kalau kita bertanya kepada masing-masing kita, menurut saudara, bagaimanakah seorang gembala yang baik itu? Apakah dia memiliki pengetahuan yang tinggi? Ataukah dia harus memiliki talenta yang banyak? Atau dia harus memiliki karakter dan sikap yang baik? Atau mesti juga memiliki penampilan yang baik? Yohanes 10 ayat yang ke-11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik." Dengan kata lain, pelayanan penggembalaan merupakan refleksi kehadiran Gembala Agung di dalam hati setiap gembala jemaat. Kalau kita lihat intisari penggembalaan adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Itulah inti dan energi yang memberikan semangat di dalam kehidupan pelayanan kita. Sementara di dalam Yohanes 10 ayat 12-13, Yesus berkata, "Gembala upahan bukanlah seorang gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Nah, kalau kita melihat latar belakang Yohanes pasal yang ke-10, Bapak Ibu, mari kita ikuti bahwa pernyataan Yesus, ia sebagai gembala yang baik, didahului oleh beberapa pernyataan sebelumnya. Yesus berkata bahwa ia lebih besar dari Musa.
Dia katakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ular tembaga. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dan ketika anak manusia ditinggikan, ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Bukan hanya itu, Yesus juga menyatakan bahwa ia lebih besar dari Abraham. Inilah pernyataan-pernyataan yang membuat orang Farisi merasa kesal, marah, dan ingin membunuh Yesus. Apalagi di pasal yang ke-9, Yesus pada waktu itu menyembuhkan seorang yang buta pada hari Sabat. Dan mereka katakan, oh, Yesus melanggar hukum Sabat. Tetapi Yesus katakan apa? Kalian ini adalah pemimpin-pemimpin yang buta meskipun melihat. Inilah latar belakang pernyataan daripada Yesus di Yohanes pasal yang ke-10. Jangan lupa, bukan hanya orang Farisi, di antara muridnya sendiri ada yang tidak setuju kepada Yesus. Yudas Iskariot pernah juga mempertanyakan di Yohanes 12 ayat 5-6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang diambil, yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Setelah Yesus mengatakan saya lebih besar dari Musa, saya lebih besar dari Abraham, dan tibalah saatnya Yesus berkata, akulah gembala yang baik. No, tadinya orang Farisi bisa mentolerir ketika Yesus katakan, akulah lebih besar dari Musa, lebih besar dari Abraham. Tetapi gembala yang baik, mereka hanya kenal seorang gembala yang baik, yaitu Daud. Dia yang menggembalakan dombanya dengan baik, yang kemudian ia membebaskan domba-dombanya dari cengkeraman beruang dan singa. Kemudian dengan berani ia melawan Goliat, dan kemudian menjadi raja Israel yang berperang melawan orang Filistin dan selalu mendapat kemenangan. Mereka hanya mengenal seorang gembala yang baik. Tapi kali ini Yesus berkata, I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Ini membuat orang Yahudi semakin panas. Tetapi Yesus memberikan alasan, mengapa ia menyebut dirinya gembala yang baik. Ada 3 perkara yang saya mau kita boleh renungkan pada pagi ini. Yang pertama dikatakan ciri gembala yang baik, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, di ayat yang ke-11. Yang kedua, ia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia, ayat yang ke-14. Yang ketiga, ia menuntun domba-domba yang masih berada di luar kandang agar semuanya menjadi satu kawanan domba, di ayat yang ke-16. Mari kita ikuti satu persatu pembahasan. Yang pertama, Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sifat mementingkan diri telah menghapuskan kasih di dalam hati manusia, sehingga manusia cenderung ingin dilayani, bukan melayani. Bapak Ibu, ciri dikatakan tanda-tanda zaman dalam Matius pasal 24, salah satunya adalah kasih menjadi dingin. Kenapa? Sudah terlalu sering manusia melihat tontonan di televisi, di internet, kekerasan, kekejaman, sehingga hal itu merupakan perkara yang biasa. Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Tidak ada kebutuhan daripada domba itu yang tidak terpenuhi. Yesus mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebenarnya Yesus bisa saja di sorga. Tidak ada merupakan kewajiban dia untuk datang ke dunia, menjelma menjadi manusia dan menyerahkan hidupnya di kayu salib. Tetapi demi keselamatan saudara dan saya, ia rela untuk berkorban. Di Yohanes 10 ayat 7 sampai 10 Yesus katakan, "Akulah pintu ke domba-domba itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Sudah barang tentu sebelum pencuri datang merampas domba-domba itu, ia harus membunuh akan gembala itu. Kalau kita ingat peristiwa bagaimana Ayub dicobai, ketika pencuri itu merampok atau merampas ternak daripada Ayub, gembala-gembala itu dibunuh, hanya satu yang lolos untuk melaporkan peristiwa itu kepada Ayub. Dengan kata lain, pekerjaan seorang gembala itu merupakan suatu pekerjaan yang benar-benar penuh dengan pengorbanan. I will go to sacrifice. Saya ingat pertama kali saya pelayanan di Sonrain, Nusa Tenggara Timur. Tahun pertama, Bapak Ibu. Waktu itu saya berdiri di pasar di desa tersebut. Saya melihat ada seorang yang dengan tatapan kosong duduk di salah satu bagian pasar itu. Kemudian saya ajak ngobrol. Oh, ternyata dia baru datang dari Sumba. Namanya adalah saudara Umbu Jima. Saya katakan, "Bapak tinggal di mana?" "Oh, saya belum ada tempat tinggal." Saya bilang, "Tinggal sama saya di rumah, mau?" "Mau." Begitulah saudaraku. Saya bilang, "Ya Bapak, kalau mau kerja apa silahkan, tapi di rumah ini kita renungan pagi setiap pagi, renungan malam setiap malam." Saya belanja, dia yang masak, demikianlah ada kesibukan. Nah, di gereja itu ada tetangga yang bukan Advent. Di sanalah kami mengambil air. Ada sumur kalau di Kupang itu agak dalam sumurnya, jauh ke dalam sana, beberapa meter. Dan orang ini, tetangga ini kadang-kadang baik, tapi kalau datang lagi mabuk, nggak bisa kita ambil airnya. Sehingga kami berinisiatif menggali sumur gereja khusus. Nah, Bapak Ibu, waktu digali sumur dan selesai, ada KKR. Saya katakan, "Di mana biasanya baptisan?" "Oh, di sungai, Pak Pendeta." Di sungai. Tetapi saya katakan, jauh sekali kalau ke sungai, kita buat aja kolam. Demikianlah akhirnya diputuskan membuat kolam baptisan. Dan Umbu ini katakan, "Bapak, saya aja yang bangun, saya adalah tukang." "Oke." Begitulah berlangsung setiap hari, tiap malam KKR itu. Dan pada hari terakhir atau malam terakhir ada panggilan, beberapa jiwa maju ke depan. Dan pada waktu berbicara tentang baptisan, dan malam itu dia tidak maju, tapi dia datang kepada saya. "Pak Pendeta," dia bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Kan saya yang bangun kolam baptisan itu." "Terus bagaimana?" "Pak Pendeta, permohonan saya, kalau boleh sayalah yang pertama kali dibaptis di kolam itu," dia bilang. Luar biasa Bapak Ibu.
Tidak ada saya membuat satu panggilan kepada dia secara pribadi, mengajak dia atau menyuruh dia dibaptis, tapi oleh karena pengorbanan apa yang kita lakukan kepada dia. Dan dia sudah belajar setiap pagi akan firman Tuhan. Akhirnya dia boleh melihat akan kasih dan pelayanan penggembalaan itu. Dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, bagaimana kita pergi untuk menjadi berkat kepada anggota-anggota jemaat kita. Yang kedua, ciri gembala yang baik dikatakan ia mengenal domba-dombanya. Ia mengenal domba-dombanya. Mengapa beberapa gembala jemaat sangat berhasil dalam pelayanannya, sementara yang lain mengalami kesulitan dan tantangan sehingga kurang berkembang? I will go to visit and to know each one of them. Kualitas hubungan antar pribadi nampaknya menjadi kunci kesuksesan dalam penggembalaan jemaat. Hubungan baik antar sesama. Ingat prinsip 50%. 50% professionalism, capable. 50% relationship atau acceptable. Hubungan yang baik dengan anggota jemaat selalu siap melayani, baik mereka yang hidup sederhana atau yang kaya. Ia mengenal domba-dombanya, berbicara dengan mereka. Tidak ada yang lebih indah daripada kata-kata yang menggembirakan hati, tegur sapa, dan ucapan selamat atau pujian. Tersenyumlah, karena dibutuhkan 72 otot untuk merengut, hanya 14 otot untuk tersenyum. Sebenarnya lebih mudah untuk tersenyum, Bapak Ibu. Hubungan yang baik, panggil nama mereka, karena nama itu merupakan satu musik terindah bagi setiap orang. Ketika namanya disebut, itulah musik yang terindah. Jadilah sahabat yang suka menolong. Jika ingin memiliki sahabat, milikilah sikap yang suka bersahabat. Miliki ketulusan hati. Orang akan mengetahui jika persahabatan yang Anda tawarkan itu tulus atau tidak. Seorang gembala perlu pandai bergaul dengan sesama rekan gembala, dengan pimpinan, administrator di daerah. Karena mereka lebih mengutamakan bekerja sama dengan mereka yang pandai bergaul daripada mereka yang memiliki banyak keahlian atau talenta. Setialah kepada pemimpinmu, tempat di mana engkau bekerja, dan teman sekerjamu. Jadilah seorang yang selalu siap mendengar. Empati. Seorang gembala jemaat perlu menghargai, memiliki empati, bahkan kepada seorang kanak-kanak yang masih kecil. Kita luangkan waktu dan terlibat mendengarkan keluh kesah mereka, karena mereka juga adalah domba-domba gembalaan daripada umat-umat Tuhan. Hubungan yang baik, keakraban juga perlu dibangun dalam keluarga. Karena ini juga merupakan satu keberhasilan, kunci keberhasilan di dalam pelayanan penggembalaan. Ada seorang gembala yang curhat, dia katakan begini. Saya tadinya berpikir bahwa jika saya menyibukkan diri dalam pelayanan, meski harus mengorbankan istri dan keluarga, maka saya akan berhasil. Saya berpikir Tuhan tahu kok kesibukan saya dan Ia akan memelihara keluarga saya. Tolong katakan kepada rekan gembala yang lain, ini adalah pemikiran yang salah. Jika saya seorang pengkhotbah ternama di dunia dan saya kehilangan keluarga saya, pelayanan saya telah gagal. Apakah gunanya keberhasilan dalam pelayanan di jemaat jika anggota keluarga
binasa. Makanya perlu pelayanan dalam keluarga, rumah tangga Advent, saling melayani, saling menghargai, saling tegur sapa, memiliki waktu bersama, quality time, dan berdoa, berbakti bersama. Karena mereka juga, anggota keluarga kita juga adalah kawanan domba gembalaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dalam satu kutipan dikatakan, saya tidak peduli betapa miskinnya seseorang. Jika dia memiliki keluarga, dia adalah seorang yang kaya. I will go to know my sheep. Melawat mereka. Bagi seorang gembala, perlawatan adalah suatu sukacita dan kekuatan di dalam pelayanan. Setelah berkhotbah, perlawatan adalah aktivitas terbaik dalam pelayanan penggembalaan. Ini adalah prioritas, di mana yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan keberanian. Karena kadang domba itu ketakutan. Takut itu adalah sesuatu hal yang belum terjadi, tapi sudah mendatangkan satu efek. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, bayang-bayang kekelaman itu, bayang-bayang itu sudah tiba walaupun objeknya belum ada. Bagaimana gembala itu memberikan rasa tenang, damai, melenyapkan rasa takutnya. Tahukah kita, anggota jemaat itu sedang dalam ketakutan kalau kita tidak berkomunikasi, tidak melawat mereka? Makanya Daud katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu. Kalau gembala bagaimana menghibur, menguatkan anggota jemaat? Firman Tuhan itu. Kemudian anggota jemaat juga sering berhadapan dengan musuh yang berbahaya. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Yesus pernah katakan, aku mengutus kamu bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Setiap orang yang ingin beribadah akan mengalami kesulitan dan aniaya. Tahukah kita, anggota jemaat kita mengalami kesulitan, pergumulan, bahaya. Bukan lagi ketakutan, memang bahaya ini sudah real. Bagaimana seorang gembala memberikan satu keberanian, menyediakan hidangan, ya. Kalau di tradisi Batak itu ada disebut ketika ada melewati kecelakaan, ya, unang mago todina dikatakan dibuat satu syukuran, ya, mengembalikan semangat, ya, mengembalikan semangat hidup, ya. Dibawa makanan, ya. Dibawa makanan. Idahan nalas exitiotio, ya. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Saya mengingat bagaimana Yesus ketika dia bersehidangan dengan lawannya, Yudas, yang akan mengkhianati dia. Saudaraku, Yesus tidak menunjukkan suatu kepahitan, kebencian, bahkan dia basuh kaki Yudas dan dia celupkan roti itu, kemudian dia berikan kepada Yudas. Makan bersidangan dengan lawan, dengan orang yang memusuhi, orang yang merencanakan kejahatan, itu suatu damai sejahtera yang luar biasa, yang melampaui segala akal. Bagaimana engkau mengetahui rencana jahat daripada Yudas, tapi engkau dapat makan bersehidangan dengan dia, menyiapkan makanan di hadapan murid-muridmu. Itulah pentingnya penggembalaan itu. Bagaimana memberikan ketenangan pada saat-saat kritis, ketika maut
musuh, ya, kematian musuh yang terbesar bagi umat manusia itu menghampiri kehidupan anggota jemaat kita. Di tepi pembaringan, di rumah sakit, ketika mereka sedang sekarat, apa yang kita sampaikan kepada mereka? Ya. Dapatkah kita membuat mereka berselera untuk makan, menikmati saat-saat terakhir hidup mereka dengan satu keyakinan, pengharapan di dalam Yesus, ya, sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai kebangkitan yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Gembala yang baik itu. I will go and do visitation to know more. To know my sheep. Yang apatis akan menjadi optimis. Dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Hidup ini naik turun, ups and down. Seperti perkataan Ayub kepada istrinya, masakan engkau hanya siap menerima yang baik saja daripada Tuhan dan tidak siap menerima hal yang buruk? Ya. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Tetapi jangan sampai mereka ketika down menjadi pesimis, putus asa, dan kehilangan pengharapan. Ajar mereka untuk memiliki satu keyakinan, optimisme, untuk mengingat kebaikan Tuhan pada masa lalu, dan untuk percaya akan kebaikan Tuhan pada masa mendatang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kehidupan mereka seumur hidup mereka, dan mereka akan setia menjadi umat Tuhan yang tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. I will go. Utamakan perlawatan. I will go to visit my church members. Perlawatan membangun koordinasi yang lebih baik dalam pelayanan. Koordinasi penarikan jiwa, pembangunan jemaat, koordinasi pelayanan, koordinasi penata layanan, pendidikan anak-anak, bagaimana di mana sekolah anak-anak Bapak, Ibu. Koordinasi program daerah dan uni, koordinasi kehidupan kerohanian. Mengapa terkadang sebagai gembala kita enggan untuk melawat? I will go, but why I'm not going? Kenapa mesti seperti menjadi beban ketika kita harus pergi melawat? Ya. Oh, saya sibuk. Ya. Saya tidak memiliki rencana perlawatan. Saya tidak memiliki keinginan. Oh, nanti. Aduh, situasi sekarang sulit. Tidak ada transportasi. Aduh, keuangan terbatas. Terlalu banyak jemaat-jemaat yang harus dikunjungi. Terlalu banyak anggota jemaat. Hamba-hamba Tuhan, ketika kita katakan I will go, please find the solution. Karena kasih akan menemukan jalan, gantinya menemukan alasan. Sebelum Anda menjadi seorang gembala, milikilah hati seorang gembala. Ini menurut Charles Jefferson. Di dalam Pastoral Ministry halaman 223 dikatakan, anggota jemaat memiliki hak untuk dilawat. Hak untuk dilawat oleh gembala jemaat mereka. Untuk mendapatkan arahan, nasihat, petunjuk di dalam rumah mereka sendiri. Jika seorang gagal untuk melakukan pelayanan perlawatan, dia tidak dapat menjadi seorang gembala jemaat sesuai dengan ketetapan Allah. Poin yang ketiga, ciri gembala yang baik adalah ia mengumpulkan domba-dombanya dalam satu kawanan gembala. I will go to seek and to find the lost sheep. Ya, dalam Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada banyak yang mendapat tuntunan arahan Yesus ketika ia di dunia. Sakeus, wanita Samaria yang diperigi Yakub, Lewi, ya, pemungut cukai, kemudian Maria, ya, banyak lagi, ya, dituntun ke dalam satu, bahkan orang gila, ya, yang di Gerasa, ya. Yesus temukan mereka, Yesus pulihkan mereka. I will go to find the lost sheep. Mengapa kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu? Karena penginjilan masih belum selesai. Matius 24 ayat 14 merupakan tanda ke-8 dari 14 tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan inilah yang membuat kenapa tanda ke-9, ke-10 dan seterusnya belum terjadi. Karena Tuhan masih menunggu kegenapan daripada Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. I will go to find the lost one, to unite all my sheep. Yesus berkata, ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gereja membutuhkan pengkhotbah dan pengajar yang dapat menyampaikan firman Tuhan dan seluruh kebenarannya. Dalam tulisan hamba Allah Nyonya White, to be like Jesus, halaman 224 dikatakan, betapa besar kuasa yang menyertai pekabaran firman Tuhan saat ini, jika para pengkhotbah lebih sedikit menyampaikan teori manusia dan lebih banyak pelajaran yang diberikan oleh Yesus. I will go and lead them. A good leader is someone who makes followers. To lead is the art of planning, organizing, implementing, motivating, and evaluating. Bagaimana kita menuntun domba-domba itu agar masuk ke dalam kandang yang benar, menjadi penuh gereja itu dengan domba-domba yang masih ada di luar kandang. Kepemimpinan rohani adalah menggerakkan orang banyak dari tempat di mana mereka berada ke tempat di mana Allah menginginkan mereka berada. Dan ini sudah barang tentu harus disertai dengan kuasa doa. If ever someone needs to pray faithfully and fervently, it is the pastor. That's why I will go and pray with them. Di dalam Testimonies volume 6 halaman 47 dikatakan, tidak ada pekerjaan dalam gereja yang lebih penting dari bersekutu dengan Allah. Tidak ada yang lebih diperlukan lebih dari hasil persekutuan dengan Allah. Kita harus menunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari bahwa kita memiliki damai sejahtera dalam Allah. Persekutuan dengan Allah dalam doa akan mempengaruhi tabiat dan seluruh tindakan kita. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari bersekutu dengan Allah dalam doa dan dalam firman-Nya. I will go and pray without ceasing. Pray or quit. This is the choice. Develop an effective prayer life or find another line of work. Luar biasa ya. Ketika kita sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala Tuhan, berdoa, mendoakan anggota-anggota jemaat, saya yakin dan percaya jemaat itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. How to be a praying pastor? Set aside a specific time and place. Luangkan waktu tertentu dan tempat tertentu. Yang kedua, have a prayer partner. Miliki teman atau sahabat doa.
I will go and reach the world. Kita memiliki misi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Melayani komunitas di mana kita berada. We should have passion for mission. Di dalam Christian Service halaman yang ke-8 dikatakan, God could have reached his object in saving sinners without our aid. Allah dapat saja melakukan tanpa bantuan kita, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan orang berdosa. Bisa saja menggunakan malaikat-malaikat yang tidak berdosa. But this is not his plan. Christian Service halaman yang ke-7. Ini bukan rencana Tuhan. Lebih lanjut dikatakan, there is a spiritual benefit for involving church member in missionary work. In the divine plan, those who do nothing in God's cause do not grow in grace or in the knowledge of truth. Mereka yang tidak mau bergabung dalam total member involvement tidak akan bertumbuh di dalam kasih karunia maupun dalam pengetahuan akan kebenaran. Itulah sangat penting, ya. Seorang gembala jemaat memotivasi anggotanya. I will go to motivate my church member to go and reach the world and win the souls. Are you a good shepherd, my friend? Yes, we will go. We will go to sacrifice our life. Berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, we will go to know and to serve our church members. Untuk lebih mengenal lebih dekat dan melayani setiap domba-domba, umat-umat Tuhan yang ada di dalam penggembalaan kita. Yang ketiga, we will go to find the lost sheep and unite them all. Mari kita memotivasi akan umat-umat Tuhan untuk bergerak mencari domba yang hilang dan menyatukan mereka menjadi satu kumpulan umat Tuhan yang siap ke sorga. Kenapa Bapak Ibu? Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Filipi 3 ayat yang ke-20. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati.